Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Shaleh Al Fauzan hafizahullah taala. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang keutamaan infak di bulan Ramadan. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih infak dari harta yang baik, dari perolehan yang halal, ini merupakan atau di antara ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, terkadang ibadah tersebut direalisasikan dengan menggunakan anggota badan. Ada juga ibadah yang direalisasikan melalui harta. Dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini termasuk ibadah yang direalisasikan melalui harta kita. Dan hendaknya ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang baik, adalah harta yang didapatkan dari jalan yang halal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara jenis sedekah adalah zakat, di mana zakat di antara rukun dari rukun-rukun Islam, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Dan infak dengan harta yang halal, infak dengan sesuatu yang baik, maka ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita meremehkan sedikit pun dari ibadah ini. Terlebih kita berada di bulan Ramadan. Walaupun kita berinfak dengan sedikit, maka ini merupakan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Maka Allah akan memberikan balasan yang besar. Kalaupun kita berinfak dengan harta yang sedikit, maka di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya infak yang sedikit tersebut akan bisa menjauhkan kita dari api neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrotin." Maka jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Faman lam yajid fabikalimatin thayyibatin. Jika ia tidak mendapati, maka bisa dengan menggunakan kalimat yang thayyib. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kami mengingatkan jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun kita dengan bersedekah dengan sepotong atau setengah biji kurma. Karena dengan sepotong atau setengah biji kurma tersebut, Allah Ta'ala akan menjauhkan kita dari siksa api neraka, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Apalagi jika infak tersebut besar, maka ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Bisa digunakan untuk membangun masjid, bisa digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, bisa digunakan untuk menyebarkan banyak kebaikan, bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka uang-uang ini, harta-harta ini peluangnya besar sekali, peluangnya luas sekali untuk kebaikan kaum muslimin. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwasanya harta jika kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Pada setiap bulir tersebut ya 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha.
dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedekah jika dinafkahkan kepada orang yang membutuhkan, terlebih kepada saudara terdekat atau kerabat terdekat, maka ini lebih utama pahalanya. Karena tatkala kita bersedekah ya kepada orang lain yang memang membutuhkan, kita akan mendapatkan satu pahala. Namun ketika kita memberikan sedekah, infak kepada kerabat kita, kita akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah itu sendiri dan pahala silaturahmi. Bagaimana ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shadaqatu ala miskin shadaqah. Sedekah atas orang miskin itu akan mendapatkan satu sedekah, akan mendapatkan pahala, yaitu satu sedekah. Wa aladil qorobah ithnatani, dan kalau pahala kalau sedekah itu diberikan kepada kerabat, maka akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala di awal kita menyampaikan hendaknya kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, apa yang dimaksud atau apa saja yang meliputi infak di jalan Allah itu? Maka Syekh menyebutkan apa saja yang meliputi infak di jalan Allah itu. Beliau mengatakan infaqul insan ala nafsihi, ya infak seseorang untuk dirinya. Terus apa lagi? Wa infaqihi ala zaujatihi wa ala auladihi wa ala ahli baitihi, infak terhadap istri, anak-anak serta keluarganya. Lahu fi dzalikal ajrul azim. Kata Syekh, ini merupakan akan mendapatkan atau pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal infaqu idza kana min kasabin thayyibin. Maka jika infak itu dari penghasilan yang baik, maka akan mendapatkan pahala yang besar dan kebaikan yang banyak. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim tatkala mereka menginfakkan hartanya di sisi Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ia menginfakkan dari harta yang baik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh hadis Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka hendaknya seorang muslim ia menginfakkan hartanya dari sesuatu yang baik. Jangan sampai ia menginfakkan harta, menginfakkan baju, menginfakkan makanan, namun semua itu dia sendiri tidak menyukainya. Dia sendiri tidak menyukai harta yang dia infakkan tersebut. Semisal seseorang memiliki baju yang sudah jelek, yang sudah tidak layak dipakai, kemudian ini diinfakkan, ini termasuk harta yang tidak baik, lalu diinfakkan kepada orang lain. Demikian juga makanan yang dia sendiri tidak suka, lalu ia berikan kepada orang lain, ini termasuk infak yang bukan infak yang thayyib. Oleh karenanya, himbauannya kita berinfak adalah dari sesuatu yang baik, sesuatu yang kita sukai. Misal baju yang masih kita sukai, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cintai, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makanan. Jangan sampai kita menginfakkan makanan namun kita sendiri tidak menyukai dari makanan tersebut, apalagi orang lain. Tentu orang lain tidak menyukai pula. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jangan sampai kita menginfakkan harta kita, yaitu dari harta yang tidak baik, sebagaimana yang telah dijelaskan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, wala
tayammamu al-khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tuhmidu fihi. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Maka tidak layak seseorang memberikan makanan-makanan yang buruk, makanan yang tidak disukai oleh dirinya, terlebih oleh orang lain, kemudian ia infakkan. Tidak layak bagi seseorang yang tidak menyukai suatu pakaian yang sudah tidak layak pakai, dia tidak menyukainya, apalagi orang lain, lalu ia berikan kepada orang lain. Demikian juga harta-harta yang lain, hendaknya ia memberikan harta yang baik yang diinfakkan di jalan Allah, harta yang disukai yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, janganlah kamu sekali-kali, ya, tidaklah sekali-kali kamu sampai pada suatu kebaikan. Saya ulangi, tidaklah kamu sampai pada suatu kebaikan hingga kamu infakkan dari apa yang kamu cintai, dari apa yang kalian cintai. Kemudian penjelasan daripada ayat tersebut bahwasanya hendaknya kita menginfakkan harta dari apa yang kita cintai, dari apa yang kita sukai. Ini merupakan bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengedepankan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita menginfakkan harta yang baik, menginfakkan harta yang kita sukai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersemangat dalam hal menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.